Jadi cara membuat bubuk TS, cara yang benar. Kalau saya pertama kerutunya dulu saya olah mas, kerutunya dulu. Ini kebetulan kerutunya sudah 1 bulan dalam kulkas. Jadi saya kalau beli kerutu itu saya bungkus kecil-kecil, saya masukin kulkas. Ini 1 on, ini 1 on. Kita olah dulu kerutunya, kemudian kita letakkan di sini. Kemudian kita siram dengan air panas. Nah, jadi sudah saya siapkan air panasnya. Saya kalau bikin umpan mas, apapun itu umpannya, kerutu harus saya siram air panas. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa melihat ini yang hitam-hitam. Ini seperti ini yang hitam-hitam ini bisa kita ambil mas ini. Nah, ini bisa kita pilihin, kita buangin. Nih seperti ini. Nah ini ada sampah hitam. Ada juga binatang yang menimbulkan bau tidak sedap. Kalau orang Jawa bilang kepik namanya, apa itu namanya itu. Nah, ini kita buangin. Kita pilih yang hitam-hitam ini mas, biar umpan kita stabil. Makin kan mas ini kan harus teliti. Jadi yang hitam-hitam, ambil semut-semutnya kita pilih sedikit. Yang terpenting yang hitam-hitamnya kita buangin. Nah, itu mas ya. Nah kemudian kita biarkan saja dulu. Nah kemudian kita buka bubuk TS nya. Jadi bubuk TS ini kan ada plastiknya 2 nih. Yang ini kita buang aja, kita sobek. Kita gunting aja, susah. Nah, kemudian kita keluarkan bubuk TS nya dalam plastik. Nah kemudian plastik ini jangan sampai sobek mas, jangan sampai koyak. Kita putusi karetnya, karet pengikatnya udah. Nah kemudian kita beginikan. Nah, kemudian karena kemudian kita gulung mas, kita gulung seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya kita ambil putih telurnya mas. Telurnya kalau bisa pilih yang besar. Jadi putihnya dapat banyak. Nah, kita ambil putihnya saja. Kuningnya kita buang. Nah kemudian selanjutnya kita masukkan kara mas. Nah kara kita gunting dulu, kemudian kita pegang ujungnya, kita kocok. Kita giniin sebentar, baru kita ambil 3 sendok makan. 3 sendok makan. Nah begini aja, takaran sendoknya begini saja. Nah kita bantu sama jari mas sedikit. Nah kemudian kita takar lagi. Kita bantu sama jari lagi. Tiga sendok makan. Kemudian kita tambah air 2 sendok makan mas. 1, 2. Kemudian kita ginikan, kita putar sedikit. Nah kita gini, nggak usah kita putar lah, kita giniin aja ya, bubuknya larut mas ya. Kita giniin. Saya giniin mas, jadi saya pegang ininya, ini saya giniin.
kira udah cukup, ditaruh lagi. Kemudian kerutu yang kita rendam tadi kita saring mas. Saringannya bagusnya pakai yang seperti ini. Kalau nggak ada saringan kelapa nggak apa-apa, ini saringan teh. Kita saring. Cara mentiriskan yang paling tepat itu begini mas. Kita taruh di kain lap yang bersih. Kita giniin. Ada yang tumpah sedikit. Nih. Nah. Atau kita diamin aja, nggak apa-apa, kita diamin nanti kering sendiri. Kita balik aja. Pedomannya kalau di sini sudah nggak basah lagi, berarti udah kering ini mas. Nah, udah nggak ada air lagi keluar, berarti udah kering. Nah ini baru kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke adonan, ke dalam adonan mas. Nah, kita masukkan. Aromanya sudah enak ini. Nggak pakai esen juga, udah enak ini mas. Ini sebenarnya ada orang bilang bau pandan, bau ini. Ini bubuk-bubuk biang semua mas. Udah. Nah, karena targetnya ikannya sekilo 3, jadi saya nggak pakai pandan. Kalau pakai babon kasih pandan 10 cm. Udah ini diginiin, dilatain, tapi jangan ditekan kuat-kuat, nanti kerutunya pecah. Sekiranya rata aja adonan sama kerutu. Nah, udah rata mas ya, udah rata. Kemudian kita buang anginnya. Ini kita ikat mas, kita ikat. Nah, kita ikat, kemudian kita ratakan lagi. Udah, sekarang kita kukus. Nanti kita lihat hasilnya gimana. Hasil jadinya umpan mas ya. Dandang kita isi air, kita hidupkan, kita tutup. Nah, biarkan mendidih dulu mas. Jangan kita masukin dulu. Jadi biarkan dia mendidih dulu. Nanti kalau udah mendidih, baru umpan kita masukkan. Jadi biarkan mendidih dulu umpannya. Ini sudah mendidih. Nah, kita masukkan umpannya mas. Duh, panas. Nah, udah. Kita tutup. Kompornya kita kecilin, jangan terlalu besar. Api 1/4 aja. Nah, udah. Nah, udah 7 menit kita bolak-balik atau 5 menit bolak-balik. Pedomannya kita tekan-tekan nanti matengnya sampai pas gitu. Ya maksimal 13 menit lah gitu. Nanti kita tunggu matengnya. Nah, sudah matang mas ya, sudah enak teksturnya. Nah, kemudian kita angkat. Kemudian kita gunting mas, kita gunting. Kemudian kita keluarkan mas. Nah, kita keluarkan. Jadi plastiknya nanti mau dipakai boleh, nggak dipakai boleh, pakai plastik baru boleh. Kemudian kita giniin mas. Tujuannya apa kita buka selagi panas? Tujuannya biar uap daripada biang-biang yang saya masukkan tadi bisa normal mas, bisa normal, terus umpan juga nggak mudah basi. Nah ini nggak pakai pengeras sudah bagus nih teksturnya nih. Nah, jadi kita dinginkan aja mas ya, udah kita ratain tadi, udah kita dinginkan. Coba kita tes dulu nih yang masih panas. Jadi kalau mengukur tekstur umpan itu tunggu dingin, jangan posisi masih panas, tunggu dingin dulu. Udah kita biarkan aja dulu sambil kita giniin, kita tekan-tekan mas ya. Kalau udah mateng nggak apa-apa tekan-tekan gini mas. Biar kalis,
biar umpannya tuh sedikit gemek, biar enak, biar kulitnya nyatu sama umpan gitu. Karena kita pakai yang kecil-kecil jadi nggak ada yang pecah-pecah dia. Kita habisin terus. Nah, udah kalis, udah kita dinginkan aja. Kita biarin aja di sini sampai dingin. Kalau kita misalnya buru-buru mau ke kolam, tinggal kita masukin plastik lagi. Nah, jadi jangan kita ikat, biarin terbuka. Nah, tapi bagusnya di sini didinginkan aja. Nah, ini sudah gacor ini mas, sudah lengket-lengket gimana ini? Ini dibantu air masangnya. Kalau begini umpannya dibantu air. Cuci tangan dikit. Ini masih butuh pengeras sedikit lah. Pengerasnya pakai kinoi susu mas ya. Kinoi aroma susu merek apa aja bisa. Jadinya. Tapi ini masih panas, kalau dingin nanti kerasnya stabil ini. Nah ini udah dingin mas ya, udah dingin. Kalau saya sudah nggak pakai pengeras ini udah pas. Tapi kalau yang mau sedikit kasih pengeras boleh, jadi tinggal kebiasaan masing-masing. Tapi bagusnya umpan jangan terlalu keras. Nah kalau saya bagi 2 plastik mas. Nah saya dingin dulu, saya panasin. Nah setelah saya bikin umpan begini mas. Tapi itu boleh dimasukkan ke wadah mangkok, dibawa ke kolam boleh, mau di plastik boleh. Kalau saya begini, kemudian saya ikat, tapi posisi umpan udah dingin, kemudian saya ikat. Kemudian ininya saya potong. Nah ininya saya potong mas. Nah jadi kalau saya mau masang umpan cukup saya gini aja, saya tekan. Nah sekiranya cukup pasang. Nah ini kelebihannya umpan model begini. Yang pertama dia tidak mudah basi. Yang kedua aroma tetap imbang dari awal makai sampai akhir makai imbang. Itu kalau saya mas. Nah bagi yang pakai esen atau bagi yang pakai amisan, kalau udah dingin boleh diaduk sama amisan langsung. Nah sesuai arahan saya, daerah-daerah mana langsung kita kasih esen. Nah boleh, lalu dibikin seperti ini, atau mau dibikin di wadah seperti ini juga boleh. Begitu mas ya, mudah dipahami kan? Oke, terima kasih.